Pemirsa Intens Investigasi. Setelah kehilangan putra tercinta, Emeril Khan Mumtaz, Atalia Praratya kini kembali diuji oleh luka hidup yang datang bertubi-tubi. Seperti apa selain sang putri tercinta, Camelia Zahra, yang sebelumnya memutuskan tampil tanpa menggunakan hijab dan memantik hujatan dan perdebatan publik, Atalia kembali menelan pil pahit atas munculnya pengakuan mengejutkan dari Lisa Mariana yang mengklaim memiliki anak dari Ridwan Kamil. Isu ini meledak, mengguncang, menusuk langsung jantung rumah tangga Atalia. Dan akhirnya, di usia pernikahan yang genap 29 tahun, Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil. Di sisi lain, seperti apa juga Lisa Mariana menyebut langkah Atalia sebagai keputusan terbaik dan keren? Apa maksud pernyataan itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memilukan, Atalia Praratya, sosok yang dikenal tegar dan penuh ketenangan, kini kembali diterpa ujian hidup yang datang bertubi-tubi. Luka terdalam yang pertama kali mengoyak hatinya adalah kepergian sang putra sulung tercinta, Emeril Khan Mumtaz, yang meninggal dunia dan meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di balik kesedihan itu, ketegaran Atalia tetap dikenang. Salah seorang dekan fakultas di Universitas Widyatama, tempat Atalia mengabdi sebagai dosen, mengungkapkan bagaimana sosok Atalia tetap menjalankan perannya dengan penuh kekuatan di tengah duka yang belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, dalam kesempatan lain di tahun 2022 silam, Ridwan Kamil sempat menyampaikan pesan yang kini terasa begitu menyentuh, sebuah pengingat bagi para orang tua untuk selalu menyediakan waktu berkualitas bersama anak. Sebuah nasihat yang kini seolah menjadi refleksi pahit dari perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Yang luar biasa, beliau sabar tegar, tadi ikut serta dalam kegiatan workshop penyusunan riset mandiri, dan beliau sangat mendengarkan dan sangat komit dalam posisinya sebagai dosen di Prodi FTV juga untuk melakukan riset sesuai dengan kepakaran beliau. Tadi terasa begitu tegar, beliau itu sendiri begitu tegar, menggambarkan sosok seorang ibu yang sabar dan tawakal terhadap musibah yang dialami. Dan tentunya juga tadi menyampaikan inspirasi dari Emeril pada saat renang, ya. Ini bahwa pada akhirnya pada saat kita kembali kan utuh, ya. Dan pada saat itu juga Emeril katanya, ya. Jadi menanggalkan apa yang dipakainya, jam dan juga kelengkapan yang lainnya. Beliau pada saat renang itu sendiri ya renang menggunakan pakaian renang saja, ya. Dan itu juga menjadi makna bahwa pada akhirnya kita menghadap ke yang maholik itu sendiri, ya pada akhirnya harus siap dengan apa adanya, dan yang paling utama adalah amalannya. Pesan dari saya sebagai orang tua, sediakan waktu berkualitas, ya, buat anak-anak kita. Jangan sampai memori seperti ini kelewat, Pak. Ya. Cari ide-ide kreatif yang kecil-kecil yang membahagiakan. Karena kemarin banyak orang tua baru rajin nge-WA ke anak-anaknya setelah melihat cerita Erin. Ada seorang ibu menteri terbang ke Inggris hanya untuk memeluk anaknya dan jalan-jalan curhat seharian mendengar cerita kami. Nah, jangan sampai nunggu dulu ada sebuah hikmah. Ini pesan dari saya. Sekarang Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, rayakan kelulusannya, karena syariatnya kebahagiaan itu harus dirayakan. Syariatnya kebahagiaan itu harus disebarluaskan. Apakah dengan makan-makan, foto-foto, cari momen-momen sederhana supaya ingat
Mereka bangga punya orang tua, Bapak Ibu, yang selalu hadir dalam momen-momen istimewa anak-anaknya. Tak lama setelah duka mendalam akibat kepergian sang putra tercinta, keluarga ini kembali diuji. Putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Camelia Zara, sempat menjadi sorotan publik setelah secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya kini tampil tanpa menggunakan hijab. Keputusan pribadi itu ia sampaikan dengan jujur, disertai penjelasan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bagian dari proses pencarian jati diri. Hai semuanya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi yang sangat amat panjang dengan keluarga aku memutuskan untuk melepas kerudungku, ungkap Zara dalam unggahan di media sosial kala itu. Namun, seperti yang kerap terjadi di ruang publik, keputusan Zara pun menuai beragam reaksi, dari dukungan hingga komentar pedas yang tak jarang melukai. Menanggapi hal tersebut, Zara memilih bersikap tenang, menyampaikan bahwa ia menghargai setiap pendapat, namun meminta ruang untuk menjalani hidupnya sendiri. Terima kasih semua doa baiknya. Semoga doa-doa itu berbalik ke kalian berkali-kali lipat, tulis Zara. Sebuah pengakuan sederhana, namun syarat makna, di tengah ujian demi ujian yang terus menghampiri keluarganya. Namun ujian Atalia Praratya ternyata belum berhenti sampai di situ. Publik kembali dikejutkan dengan kemunculan Lisa Mariana yang secara mengejutkan mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Pengakuan itu sontak mengguncang, memantik polemik besar dan menyeret rumah tangga Atalia ke pusaran isu yang jauh lebih menyakitkan. Lisa Mariana bahkan menyampaikan klaimnya secara terbuka dalam sebuah konferensi pers, membuat publik terbelah antara percaya dan ragu. Hingga akhirnya fakta ilmiah pun berbicara. Hasil tes DNA resmi dinyatakan tidak identik, membantah klaim yang selama ini beredar. Meski demikian, luka yang terlanjur tercipta tak bisa serta-merta terhapus, karena isu ini tetap meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan yang mengguncang kepercayaan dalam rumah tangga. Ya, dari awal kamu bertemu dengan Pak RK, awal perkenalannya itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri ke Instagram, langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh ini Pak RK. Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun, habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin dia, kan pakai pengaman, dia nggak mau. PRK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya ikut ke Palembang. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masa cerita istrinya. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh
Dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Itu makanya data di sana itu jelas inisial M, ayah biologisnya, data rumah sakit yang bersangkutan, inisial M, ajudan. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Pak pulang ya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Dan akhirnya, kisah panjang penuh ujian itu tiba di titik paling menentukan. Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil tepat di usia pernikahan mereka yang genap 29 tahun pada 7 Desember lalu. Sebuah tanggal yang seharusnya menjadi penanda kebersamaan justru berubah menjadi awal perpisahan. Langkah Atalia ini sontak mengejutkan publik, namun sekaligus menjadi penegasan atas luka yang terpendam begitu lama. Gugatan cerai tersebut pun dibenarkan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Bandung yang mengonfirmasi bahwa perkara telah terdaftar secara resmi. Keputusan ini menjadi babak akhir dari perjalanan rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis di mata publik, namun ternyata menyimpan badai besar di dalamnya. Ya alhamdulillah. Saya udah menikah 22 tahun ya, merawat keromantisan tidak mudah, ada kalanya naik turun, ada rasa bosan dan sebagainya. Kuncinya adalah selalu ingat bahwa nikah itu ibadah itu. Maka kalau diniatkan ibadah, harusnya nikah itu adalah cara mendekatkan kita pada Allah gitu. Nah rumus itulah yang saya pergunakan. Kapanpun jaga keromantisan, maka memanggil jangan pakai nama kan, tadi istilah Pak Kiai. Maka saya panggil bukan Ibu Lia tapi cinta. Ada di daftar secara ekot. Secara ekot kurang lebih 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu sudah terregistrasi ya. Inisialnya AA dan lawan D
MDK. Pengadilan pun belum tahu apakah yang dimaksud inisial itu sama orangnya atau tidak, ya. Karena itu didaftar secara ekot, jadi orangnya yang mana pengadilan belum tahu, ya. Belum tahu siapa inisial itu yang mirip dengan yang ditanyakan oleh awak media atau pencari informasi yang lain. Itu kewenangan majelis, ya, kewenangan majelis, dan majelis pun tidak bisa dipublikasikan sekarang, ya. Kapan persidangannya itu kewenangan majelis. Tidak ada pernyataan seperti itu dari siapapun, tidak ada, ya. Dari siapapun tidak ada yang itu, karena ini kan baru pengadilan baru menerima gugatan dengan kode G dengan inisial itu. Apakah subjeknya itu orangnya itu atau tidak, pengadilan juga belum tahu. Selanjutnya, seperti apa pula respon Lisa Mariana usai Atalia gugat cerai Ridwan Kamil, di mana menyebut bahwa keputusan Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil adalah keputusan terbaik dan keren? Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah gegernya kabar Atalia Praratya yang resmi menggugat Ridwan Kamil, Lisa Mariana akhirnya turut memberikan responsnya. Melalui kolom komentar di sebuah unggahan media sosial, Lisa secara terang-terangan menyebut bahwa keputusan Atalia merupakan langkah yang terbaik. Keputusan terbaik, Bu Cinta berhak bahagia. Tak hanya itu, pada komentar di unggahan lain, Lisa Mariana juga menyebut Atalia sebagai sosok yang keren karena telah mengambil langkah menggugat cerai Ridwan Kamil. Ibu Cinta keren, semoga dilancarkan semua perjalanannya. Namun berbeda sikap dalam unggahan terbarunya di media sosial, Lisa Mariana justru memilih tidak menanggapi lebih jauh terkait langkah Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil. Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media, saya tidak bisa berkomentar apapun terkait isu Ibu Cinta yang sedang beredar. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya. Terima kasih. Sikap ini jelas menegaskan bahwa Lisa memilih menjaga jarak dari pusaran rumor yang tengah ramai. Selain pernyataan Lisa Mariana sendiri, kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, juga angkat suara. Ia menegaskan bahwa pihaknya prihatin dengan kondisi rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kliennya, Lisa Mariana. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Lisa yang tetap menjaga jarak dari pusaran isu perceraian, sekaligus menepis spekulasi yang selama ini ramai beredar di media sosial. Kasihan juga sih, tapi ya udah mungkin langkah yang tepat buat Bu Cinta sendiri gitu. Ya emang ini konsekuensi semuanya kan dari awal saya bilang mereka kedua belah pihak ini sama-sama banyak keluarga yang dikecewakan, ya banyak harus menjalani konsekuensinya maupun hukuman sosialnya mereka, terus yang perkara-perkara yang masing-masing mereka harus jalanin kan, ya keduanya game over, ya itulah. Kalau dari kemarin itu mencari solusi yang baik ya tidak mungkin seperti inilah gitu. Yang masyarakat udah bisa lihat sekarang gitu. Lisa sendiri aja sudah tidak pernah mau membawa-bawa Ridwan Kamil sendiri. Dia udah fokus untuk karir dia dan mencari uang buat keluarganya dia gitu ya. Sekarang kan terbuka, masyarakat bisa melihat gitu apa hasil dari perbuatan tersebut. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Lisa Mariana. Itu kembali lagi internalnya Pak Ridwan Kamil dengan Bu Cinta sendiri, yang mudah-mudahan cepat selesai dengan baik lah, itu aja.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.